Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup yang lebih baik. Salawat serta salam kita panjatkan pula keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah, pagi ini izinkan saya melanjutkan kisah hidup dari Nabi yang mulia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang pada pengajian sebelumnya sampai mana Bapak Ibu? Lali. Sampai Yusuf kecil berusia 4 tahun. Lagi lucu-lucunya Bapak Ibu. Dan Yusuf punya adik baru berusia 1 tahun. Namanya sinten Pak? Bunyamin. Sedang lucu-lucunya Bapak Ibu, ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya siapa Bu? Rahel. Rahel atau Rohil. Maka praktis Bapak Ibu, kasih sayangnya tercurahkan pada dua anak ini, Yusuf dan adiknya. Padahal anaknya 12 laki-laki semua. Tetapi kakak-kakaknya kan masih punya ibu. Yang 6 orang masih punya ibu namanya Lia. Yang 2 orang masih punya ibu namanya Bilha. Yang 2 lagi masih punya ibu namanya Zulfa. Sementara Rahil punya anak 2, tapi Rahilnya sudah dipanggil Allah. Dan 2 ini paling kecil Ragil Bapak Ibu. Jadi di mana saja orang pasti memaklumi kalau bapaknya yang namanya Nabi Yakub, kasih sayangnya tercurah pada 2 anak kecil ini karena sudah nggak ada ibunya. Tetapi pandangan anak-anak lain, kakak-kakaknya tidak. Bapaknya yang namanya Yakub dianggap tidak adil, tidak ngurusi kami. Harusnya kan Bapak Ibu kalau menurut kita wajar-wajar saja. Bahkan kalau perlu kakaknya melindunginya. Apalagi ibu-ibunya masih ada. Sehingga mulai saat itu Yakub dalam kesedihan, pekerjaannya merangkap sebagai seorang ibu. Dan Yusuf terus bertambah besar sampai pada usia 10 tahun. Nah, pada usia 10 tahun inilah Bapak Ibu mulai ada masalah. Kakak-kakaknya mulai tidak suka, bahkan menentang bapaknya. Apa yang dia katakan kepada bapaknya, Allah tuliskan di dalam Quran di surat Yusuf, surat yang ke-12 dimulai dari ayat ke-8. Saya bacakan dulu ayatnya Bapak Ibu. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ketika mereka berkata, maksudnya kakak-kakaknya Yusuf yang jumlahnya 10, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Ini masih halus Pak. Kasarannya bapak biasa ora seneng karo aku nyenengi Yusuf.
Bapak memang sesat sampai sebegitu Pak. Itulah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sampai sekarang kita lihat menjajah Palestina. Ya orang-orangnya seperti ini, sama bapaknya saja berani. Sampai mereka merencanakan sesuatu yang namanya pembunuhan. Ya, tentu bapaknya sebenarnya curiga, karena dalam kesehariannya juga mulai sudah terlihat tidak enak. Tapi 10 orang ini pandai merayu, di malam hari sampai nangis-nangis, bahkan janji kami akan menjaganya Pak, kami hanya bermain-main saja, bersenang-senang saja. Sampai bapaknya akhirnya melepaskan Yusuf untuk pergi di pagi harinya. Maka pergilah 11 orang ini. Bunyamin tidak ikut karena masih kecil. Jadi satu orang Yusuf dibawa kakaknya, diajak pergi bermain-main. Alasannya begitu. Nah, dimulai dari perjalanan pertama senang-senang dulu, kejar-kejaran, bergurau, bercanda. Terus semakin jauh mulai dikibuli, kalau bahasa kita dibuli, dicaci maki, kamu anak yang paling disayang, membuat kami tidak disukai bapaknya. Terus sambil berjalan dan berlari sampai pada suatu tempat yang tidak mungkin akan kembali lagi kepada bapaknya. Jadi seperti mungkin anak-anak kita Bapak Ibu, nanti gelut, diantemi sampai jatuh, disiksa ya. Sampai ada yang punya ide, kita bunuh saja Yusuf. Itu ide dari Yahuda, tokoh cikal bakalnya Yahudi, namanya Yahuda. Ini anak ketiga dari Nabi Yakub, dari istri pertama namanya Lia. Kita bunuh saja. Tapi ada yang mengusulkan yang lain, jangan dibunuh, kita buang saja, toh nanti juga mati. Tapi ada juga usul yang bijaksana, namanya Lewi. Ya, Lewi nanti juga menurunkan Nabi. Ini agak bijaksana. Kita buang saja, dimasukkan ke dalam sumur. Nanti kalau ada orang lewat ambil air, pasti anak ini diambil, dibawa. Tapi juga bahaya Bapak Ibu, namanya sumur, di dalamnya ada kalajengking, ada ular, ya sama saja resikonya. Tapi ternyata mereka juga melakukan upaya tipu daya dan akhirnya menggunakan usulannya Lewi, dimasukkan ke dalam sumur. Tidak sembarang sumur Bapak Ibu, sumur kuno, sumur air payau menurut ahli sejarah. Kalau Quran menyebutkan dengan istilah hoya batil jub, sumur hoya batil jub, sumur yang dalam, yang saking dalamnya dasarnya saja tidak kelihatan Bapak Ibu. Jadi begitu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, sudah nggak kelihatan, saking gelapnya, saking dalamnya. Dan sumurnya bentuknya kayak gentong Bapak Ibu. Jadi pertama lurus, terus ke bawah mulai melebar. Airnya di sini, masih ada tepiannya. Nah di tepian sinilah Yusuf duduk. Tapi dari atas tidak kelihatan, bahkan suaranya pun tidak kelihatan, tidak terdengar. Yusuf bisa mendengarkan suara kakak-kakaknya di atas yang sedang tertawa senang gembira, tapi kakak-kakaknya tidak bisa mendengar suara Yusuf. Jadi kalau Yusuf teriak minta tolong pun nggak dengar. Tapi yang di atas lagi pada ngerasani, sedang merencanakan sesuatu, Yusuf tahu. Apa rencana mereka? Mencari kambing, disembelih, bajunya Yusuf dilumuri darah kambing. Nanti pulangnya cerita sama bapaknya kalau Yusuf dimakan serigala. Yusuf tahu semua. Allah juga gambarkan dalam surat ini, nanti akan dibongkar ceritanya pada saatnya. Kalau sudah saatnya, ini belum. Nah Bapak Ibu, ketika 10 kakaknya pulang, cerita apa yang terjadi, mereka dengan pura-pura mengatakan Yusuf dimakan serigala, bapaknya sudah mulai curiga. Walaupun nangis-nangis, ngosek-ngosek, pura-pura air mata buaya, bapak nggak percaya bapaknya. Sehingga memerintahkan 10 orang ini kembali untuk mencari. Jangan pulang kalau belum dapat Yusuf, pergi lagi nyari. Ya pura-pura tentunya, masa nanti dapat terus dibawa pulang, sia-sia nanti usahanya malah konangan.
Tidak cuma itu Bapak Ibu, Nabi Yakub memerintahkan warganya, seluruh penduduknya mencari dari desa ke kota, keliling mencari-cari. Sebenarnya ketemu Bapak Ibu, menemukan sumurnya. Tetapi lagi-lagi karena Yusuf di bawah terlalu dalam, memang sih mendengar suaranya, tapi ketika Yusuf minta tolong tidak dengar. Sehingga kembali ke rumah lagi mengatakan tidak ketemu. Besok cari lagi Bapak Ibu. Nah ini mulai curiga nih, jangan-jangan kalau ketemu bahaya ini. Makanya 10 orang ini juga pinter acting. Pura-pura sudah sampai sumur dan mengatakan kepada para penduduk tidak ada, tidak ketemu. Nah bagaimana nasib Yusuf di dalam sumur? Ditemani oleh malaikat Bapak Ibu. Malaikat sinten Bu? Malaikat Jibril. 3 hari lamanya ditemani malaikat. Awalnya belum kenal, jadi Yusuf kaget, siapa kamu di dalam sumur? Lalu mengatakan, aku malaikat Jibril, diperintahkan kepada Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menghiburmu. Yusuf bertanya, kenapa harus saya? Kata malaikat, engkau yang dipilih Allah. Kenapa harus dimasukkan ke dalam sumur? Sumur yang dalam. Kata malaikat, besok kamu akan menjadi orang yang tinggi, menjadi pejabat tinggi. Maka dimasukkan dulu ke tempat yang serendah-rendahnya agar besok siap menjadi orang yang tinggi. Pada saat itu juga Bapak Ibu, sebenarnya orang juga pada datang ke sumur. Tapi Yusuf ditidurkan oleh malaikat Jibril hingga suara di atas pun tidak terdengar. Yusuf terlelap dengan sayup-sayup angin nyenyak di dalamnya. Kemudian malaikat Jibril juga merencanakan, menyampaikan kisahnya, rencana dari Allah. Nanti akan ada rombongan pedagang dari Syam akan menuju ke Mesir. Ketika mereka menurunkan timba, nanti kamu pegang timbanya, grandulan. Nanti kamu di sana dijual. Terus diceritakan apa yang akan terjadi 80 tahun ke depan. Jadi Yusuf sudah tahu Bu, nanti mau jadi apa 80 tahun yang akan datang. Ini memang luar biasa, mukjizat dari Allah. Bisa menakwilkan mimpi dan tahu apa yang akan terjadi tahun-tahun depan. Maka benar, setelah 3 hari datanglah para pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir, mengambil air di sumur itu dengan menggunakan timba. Ketika timba diangkat tentu berat, karena Yusuf berusia 10 tahun. Kira-kira beratnya berapa kilo Bu kalau usianya 10 tahun? Abot nggih? Abot lah. Nah, terus diangkat dengan beratnya. Tapi ternyata pedagang ini senang riang gembira ketika diangkat timbanya ada anak kecil. Ya wajar nggih, manusiawi. Tapi gembiranya, senangnya karena ini bisa dijual belikan. Punya barang dagangan, anaknya cakep lagi, lucu, imut. Dan ternyata benar Bapak Ibu, sampai di Mesir diperdagangkan. Laku mboten Pak? Maunen ora payu, ora ono sing gelem, karena dianggap menyusahkan, dadak makane si cilik urung iso dienggo kerja, maka diobral coba Bapak Ibu. Ini orang yang tidak tahu nggih, tidak dapat hidayah, Allah juga memang belum memberitahu, jadi orang ngerti. Sampai dikatakan nanti kalau nggak laku ya udah bawa siapa yang mau. Tapi akhirnya laku juga dengan harga murah. Harganya berapa Pak? Sama dengan 4 gram perak. Perak sagram pinten Bu? 20.000. Niku nek ketandan, nek tengkranggan 30.000. Niku nek tumbas, nek adol potong 5.000 dadi 20. Niku nek wonten surate, nek ana surate 5.000. Teng pasar niku dituku-tuku kali bakul-bakul niku lho. Kadang boten payu, itu harganya Nabi Yusuf Bapak Ibu, cah bagus ning urung dadi nabi. Sampai akhirnya dibeli orang keren yang tidak murahan. Harganya murahan, yang beli bukan orang murahan. Orang terkuat nomor 2 di Mesir.
namanya Kitfir, jabatannya Aziz. Jadi Aziz itu dulu nama jabatan. Kalau di Jogja mungkin Pakualaman itu jabatannya, orang terkuat nomor 2. Dibeli oleh dia, dirawat, bahkan dijadikan angkat. Hanya berdua yang ngopeni. Kitfir sibuk selalu mengadakan perjalanan dinas, kunjungan ke desa-desa, kampung-kampung, kota-kota. Istrinya sering ditinggal, ngopeni cah umure 10 tahun. Nggak dino dipakani tambah gede napa tambah cilik? Tambah gede, tumbuh remaja, jadi bagus. Apalagi Allah berikan mukjizat, wajahnya Nabi Yusuf separuh bulan rembulan. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, mukjizat Nabi Yusuf, setiap jejer dengan orang jelek, yang jelek tambah bagus. Beda dengan kita, jejer dengan orang bagus, kita jelek tambah kelihatan jeleknya. Itu kalau kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau setiap hari berdua? Tentu tergoda. Zuleha namanya, ibu majikannya tertarik sama Yusuf. Tidak cuma tertarik, tergoda, bahkan mengajak melakukan perbuatan zina mumpung suaminya tidak ada. Maka sudah mulai siap-siap merayu, pakai pakaian tipis, pun nggih rasa bayangke ndak batal puasane. Ringkas cerita saja, Yusuf tidak mau. Padahal Bapak Ibu, Yusuf juga senang, Zuleha senang, Yusuf juga senang. Tapi ada letter S, dilarang Yusuf, bukan muhrim. Maka Yusuf menolak, meronta-ronta, lari, dikejar oleh Zuleha sampai bajunya sobek pret. Pada saat yang bersamaan pintu terbuka, Kitfir datang melihat berdua di kamarnya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Drama Korea seperti di sinetron. Istri majikan, istri pejabat masa mengakui? Tentu tidak, malah nyalakan Yusuf. Dia yang menggodaku, padahal Yusuf tidak. Karena Yusuf tidak bersalah, ya wajahnya tenang-tenang saja. Ya, beda dengan orang-orang lain. Bersalah tenang-tenang aja karena pengalaman. Kalau ini kan memang tidak melakukan. Yusuf digoda tidak melakukan. Beda dengan anak-anak sekarang. Jangankan digoda, orang digoda malah dolan teng Pakistan. Pakistan ngertos Pak? Pasar Kidul stasiun. Ani kalau Pakistan malah dodolan ning kono, malah bayar lagi. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya sidang dibuka. Usulan dari pejabat-pejabat mengatakan cek dulu bajunya tuan. Kalau sobeknya di depan berarti Yusuf salah. Kenapa? Berarti Yusuf yang minta, Zuleha menolak, meronta-ronta, bajunya sobek. Tapi kalau sobeknya di belakang berarti yang meminta adalah Zuleha. Yusuf lari, dikejar sampai sobek belakangnya. Setelah dicek ternyata yang sobek belakang berarti Yusuf tidak salah. Sementara diamankan dulu. Tapi cerita punya cerita, bisik-bisik tetangga akhirnya menyebar juga. Zuleha tidak tahan, pejabat kok disindir-sindir, neng arisan yo disindir, neng terma wanita disindir, buka bersama disindir. Ini kalau bahasa kita. Akhirnya mengadakan takjilan di rumah. Semua ibu-ibu diundang, disuguhi buah di dalam piring beserta pisaunya. Mereka mengupas, silakan buah apa terserah. Saat mengupas, Yusuf diminta berjalan. Yusuf, jalan. Kemana? Ke sana, lewat aja. Kayak foto model. Nah, tentu nggak bisa lenggak-lenggok, kan laki-laki. Yusuf biasa aja jalannya. Tapi apa yang terjadi begitu Yusuf melangkah, semua pandangan tertuju pada Yusuf. Saking fokusnya, asiknya, ada yang jarinya terpotong tidak terasa, ada yang tangannya terpotong tidak terasa. Padahal ini cuma lewat aja. Setelah Yusuf masuk ke dalam rumah lagi, mereka baru sadar kalau jari jemarinya pada terpotong. Apa kata Zuleha? Rasain lo, kamu baru sekejap sudah seperti saya tiap hari ini.
Apa enggak tergoda ya? Beritanya menyebar. Maka untuk stabilitas negara, akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara dengan status terdakwa, padahal tidak bersalah. Dan Yusuf membela diri, tidak diam. Kalau diam berarti kan menerima tuduhan. Yusuf mengatakan saya tidak bersalah. Tapi kalau negara ingin tenang, bolehlah dipenjara. Kata Yusuf, penjara lebih nikmat daripada dunia yang penuh dengan fitnah. Iki ngatos jam pinten iki? Ngerti-ngerti bablas nganti buka bersama. Tapi nek diteruskan ta sidango ini iki. Oh enggak apa-apa. Tak cepet kemawon nggih. Ini ndak kesuwen. Sampai mana malah lupa. Oh iya, di penjara. Ketika di penjara satu sel dengan 2 orang. Suatu hari 2 orang ini mimpi, yang satu mimpi memeras anggur, yang satu mimpi membawa roti di atas kepalanya ditotoli manu. 2 tahanan ini tahu kalau Yusuf pandai menakwilkan mimpi, maka tanya, apa mana mimpi saya? Wahai kamu pemeras anggur, kamu besok akan dibebaskan oleh raja dan bekerja lagi di istana kerajaan. Wah senang, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kamu yang mepe roti di atas kepala, rotinya ditotoli manuk, besok kamu akan dihukum mati. Wah yang benar ngapusi kamu. Wah, ternyata betul. Besok paginya dijemput oleh tukang jagal, dihukum mati. Tahanan yang mimpi membawa roti di atas kepala ditotoli manu. Maka yang tahanan satunya, kok benar ya? Berarti pandai meramal mimpinya. Dan dia benar-benar juga dibebaskan dari penjara, dipekerjakan lagi di istana. Yusuf pesan, besok kalau kamu sudah kerja di istana, jangan lupa dengan saya, sampaikan kalau saya tidak bersalah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wis penak kerja nang istana, pesennya dadi lali. Enggak disampaikan kalau bersama dengan Yusuf yang ahli menakwilkan mimpi. Yo nek lalina sedina rong dino, sebulan 2 bulan, lupanya Bapak Ibu selama 80 tahun coba. Wis lali kabeh to. Teringat ketika raja bermimpi nanti, jadi bermimpi melihat ada 7 sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus-kurus. Kaget raja, mimpi apa ini? Semua tukang-tukang sihir, tukang ramal dikumpulkan untuk menakwilkan. Tidak ada yang bisa. Kata tukang sihir, ini baru kali ini mimpi, biasanya nggak kayak gini mimpi, saya nggak paham. Nah, yang tahanan tadi sudah dibebaskan, cerita, ya Tuan Raja, saya dulu pernah di sel. Ada teman saya pandai menakwilkan mimpi, namanya Yusuf. Panggil. Yusuf dipanggil. Lalu menafsirkan kalau nanti ya Raja akan datang satu masa lamanya 7 tahun, negara panjenengan akan subur makmur. Lalu datang 7 masa lagi akan datang musim kemarau paceklik. Itu ramalannya. Wah bagus itu. Pandai sekali engkau meramalkan, bahkan bisa memberikan solusi. Apa solusinya? Mumpung sedang panen, jangan foya-foya, disimpan dulu buat jaga-jaga. Kalau nanti 7 tahun lewat benar-benar terjadi musim kemarau. Lalu mengusulkan dibuat lumbung-lumbung. Ini bagus juga ini. Udahlah aku bebaskan. Yusuf tidak mau. Kalau aku dibebaskan masih dalam kondisi bersalah, aku tidak mau. Kata Yusuf, bersihkan namaku kalau aku tidak bersalah. Maka namanya dibersihkan. Dan dalam satu riwayat, dibalik Bapak Ibu, yang terdakwa adalah Zulekha. Dan Zulekha dimasukkan ke dalam penjara. Jadi gantian. Bahkan dalam riwayat lain, Zulekha tampak semakin tua sampai buta. Ini dalam riwayat lain ya, memang banyak riwayat.
Dan ternyata benar, lewatlah musim subur, datanglah kemarau panjang. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan dapat diatasi berkat ide cemerlang dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebenarnya ada kisah lain Bapak Ibu, tapi jarang diceritakan. Kalau di kerajaan itu terjadi kudeta yang dilakukan oleh Dewan Gereja, tidak setuju dengan gagasan-gagasan Yusuf sebagai paslon nomor berapa ya. Tapi jarang diceritakan. Intinya Yusuf berhasil memberantas pemberontakan yang dilakukan oleh Dewan Gereja. Nah, dengan kesuksesannya inilah Yusuf mendapatkan jabatan sebagai Menteri Urusan Pangan karena berhasil mengatasi bahaya kemiskinan. Bahkan diangkat lagi menjadi Wazir Bendahara Negara. Nah, datanglah musim paceklik yang 7 tahun itu. Semua negara manapun kelaparan, hanya Mesir yang jaya. Beritanya tersebar di mana-mana, maka banyak orang datang antri bahan pokok. Kalau tempat kita beras jadi mahal, dua antri kabeh. Nah, ketika antri itu ada pemandangan yang menarik. Ini siapa nih kok jauh-jauh sepertinya? Nah, cuma iseng aja nanya, berapa jumlah saudaramu? 11 ya. Namanya siapa saja disebutkan. Yusuf jane pun lali tinggal di kalingan. Kok namanya persis, kok jumlahnya persis, cuma kurang satu, kok yang satu nggak diajak, di rumah nggak boleh sama bapak. Kalau Yusuf bilang, besok kamu datang lagi, diajak yang paling kecil, kalau nggak diajak tidak akan aku beri. Pulanglah 10 orang ini dan cerita sama bapaknya kalau besok diminta datang lagi, nanti dapat lagi sembako lagi, tapi harus membawa si kecil, gede nggih, tapi yang paling kecil maksudnya. Bapaknya nggak setuju. Apa katanya? Dulu Yusuf hilang, ini nanti hilang lagi ini. Saya udah nggak percaya. Tapi yang orangnya nangis ngoseng-ngoseng gerung-gerung, akhirnya dilepaskan juga, diajak lewat jalan lain. Yusuf pinter. Ya, mengutus utusan lain lewat jalan lain. Jadi kan banyak pintu gerbang Bapak Ibu, antrian sana, antrian sini. Mereka ngambil di antrian lain. Yusuf tahu, maka Yusuf membuat siasat. Apalagi yang ditemui pertama adalah yang ragil, diajak ngobrol-ngobrol, sementara kakaknya ikut antri. Ya, kakaknya juga mulai curiga, ada apa ini? Nah, terus buat siasat ini kakak beradik. Siasatnya apa? Memberi perintah kepada utusan negara pejabat untuk memasukkan piala emas ke dalam kantongnya Bunyamin. Maka benar juga setelah mereka pulang di tengah jalan dikejar oleh pejabat negara, dituduh mencuri piala emasnya raja. Menolak, tapi begitu kantong dibuka ternyata ada. Dengan tuduhan ini Bunyamin ditahan. Bukan karena salah, hanya pengen berdua ngobrol lama sama Yusuf. Nah, akhirnya Bapak Ibu lama-lama juga terbongkar dan Yusuf minta supaya bapaknya diajak pindah ke Mesir saja. Kan anaknya sudah jadi orang top, ya. Apalagi setelah raja meninggal, sehingga kepercayaan diberikan kepada Yusuf. Yusuf juga memiliki jabatan penting dan mendapatkan hadiah tanah, bukan tanah gusuran ya. Tapi ini nanti saya ceritakan ketika sampai pada Nabi Musa, masih ada hubungannya dengan Nabi Musa. Boten jajeng nggih, kapan-kapan mungkin Ramadan tahun depan. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, sebagai penutup, ketika Yusuf mengadakan kunjungan kerja ke lokasi lain, Zuleha yang sudah terbebas dari penjara menghadang di tengah jalan dan menyatakan keinginannya dengan kalimat, sungguh aku terhina, engkaulah yang benar. Yusuf tersindir, siapa ini? Zuleha kan? Iya, apa maunya? Saya masih merindukanmu. Lah Kitfir mana? Kitfir sudah meninggal. Ternyata selama ini Bapak Ibu, Yusuf itu walaupun janda tapi masih grace, belum pernah dipakai.
Kitfir tidak bisa apa-apa, rasa ngopo-ngopo. Kitfir itu termasuk cendekiawan, nek awan cendek, nek bengi iso dawa. Iya rasa apa-apa sampai meninggalnya. Mukjizat Nabi Yusuf Bapak Ibu, walaupun Zulekha sudah tua menjadi muda lagi, bahkan yang tadinya buta menjadi melek. Wah, itu ora cocok karo KTP ini. Kalau sekarang mukjizat Yusuf masih ada, dengan jejer Nabi Yusuf jadi kelihatan muda. Karo KTP ini ora cocok nih kok. Ini kan dulu nggak ada KTP. Akhirnya terjadilah perkawinan agung mantan istri pejabat dengan Nabi Yusuf yang sudah menjadi pejabat pula. Nggak ada masalah nggih. Kalau sekarang aja yang ngerasani banyak. Dulu menjadi pernikahan agung. Makatan Bapak Ibu, ringkas cerita dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Barangkali suatu saat kita mendapatkan amanah seperti atau mirip walaupun berapa persen dengan Nabi Yusuf, kita bisa belajar dari kisah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.